Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Alfi Syahri Nasution. Saya mahasiswi semester 2 dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Hidup Apa Adanya, yang ditulis langsung oleh penulis asal Korea yang bernama Kim Soo Hyun. Buku ini bestseller banget di Korea dan akhirnya diartikan menjadi bahasa Indonesia. Buku ini awalnya itu berjudul I Decide to Live as Myself, dan sekarang sudah diartikan menjadi bahasa Indonesia yang langsung ditulis oleh Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku karya Kim Soo Hyun ini adalah buku pengembangan diri yang menyajikan puluhan daftar hal-hal yang harus Anda lakukan supaya Anda menjadi lebih baik. Lelah ya jika harus hidup mengikuti berbagai pendapat atau penilaian orang lain. Standar hidup seperti tidak ada ujungnya. Hidup kita juga tidak akan memuaskan penilaian mereka semua. Buku Hidup Apa Adanya akan membuat pikiran kita bahwa apapun pendapat dan penilaian orang lain tak akan memberikan pengaruh besar pada kehidupan kita. Terutama, pendapat orang lain tidak memengaruhi kebahagiaan kita. Menjadi diri sendiri dan menerima keadaan apa adanya sesuai dengan porsi yang sebenarnya akan membuat kita bersyukur atas segala hal yang ada di hidup ini, hingga hal paling kecil sekalipun. Pada bagian bab pertama pada buku ini, kita harus mencintai diri kita sendiri tanpa memperdulikan pendapat orang lain. Hal pertama yang harus dilakukan adalah supaya bisa menghormati diri kita sendiri. Setiap orang pasti pernah menyalahkan diri sendiri. Bahkan ada yang sering menyalahkan dirinya sendiri dengan berbagai alasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, bagaimanapun keadaanmu sekarang. Bagian pertama akan berfokus pada memahami diri sendiri. Hal ini membahas mengenai berdamai dengan bayangan diri sendiri dan membentuk hati yang sehat. Carl Gustav Jung, seorang ahli ilmu psikoanalisis, memaparkan penjelasan bahwa segala sifat yang ingin disembunyikan oleh seseorang itu bagaikan sebuah bayangan, dan semua orang memiliki bayangan masing-masing. Menurut Jung, supaya bisa membentuk hati yang sehat, seseorang harus berdamai dengan bayangannya sendiri, karena bayangannya itu tak dapat dihilangkan. Menurutnya, berdamai dengan bayangan diri sendiri adalah cara yang paling baik. Pada bab kedua buku ini, kita diajak untuk menjadi diri sendiri tanpa pandangan atau pendapat orang lain. Hal kedua yang harus dilakukan adalah hidup sebagai diri kita sendiri. Seberapa sering kita berpikir dengan keras sebelum melakukan sesuatu, karena kita takut akan pendapat orang lain. Supaya dapat mengatasi masalah itu, kita harus memasang harga diri yang tepat. Sebab harga diri akan menjadi unsur utama dalam sikap saling menghormati. Lalu, kita harus memahami benar harga diri kita sendiri dan menggunakannya dengan baik. Di buku ini dijelaskan bahwa harga diri adalah energi yang berasal dari dalam diri, yang terbentuk dari proses membangun kepercayaan menghormati diri sendiri. Selanjutnya, pada bab 3 dari buku ini akan dibahas tentang rasa insecure yang sering melanda kaum milenial. Sebab frekuensi menggunakan media sosial membuat kita lebih sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Selanjutnya, pada bagian bab 4 buku ini dijelaskan bagaimana cara kita bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
Dan di bab 5-nya itu dibahas cara yang tepat untuk menghadapi dunia ini. Dan yang terakhir pada bagian ke-6 akan diberikan tips kehidupan agar hidup yang dijalani itu menjadi lebih baik. Ada kalanya kita akan merasa sulit untuk menerima diri kita sepenuhnya, karena merasa diri kita memiliki banyak kekurangan dan sudah pernah gagal berkali-kali. Menjalani hidup apa adanya bukan seperti suatu dosa yang membahas tentang kelayakan. Kita tidak dapat terus mengukur tingkat kebahagiaan dan kesempurnaan kehidupan kita dengan membandingkannya dengan orang lain. Ada kalanya kita perlu kembali memeluk diri sendiri dan bersyukur atas segala hal yang sudah ada dan sudah kita miliki. Mengizinkan diri kita untuk merasa sedih juga bukan sesuatu yang memalukan atau menandakan diri kita lemah. Enggak, asal tidak dilakukan terus-menerus. Dalam buku ini dipaparkan penjelasan tentang rasa sedih yang tidak bisa diluapkan dapat menimbulkan depresi. Penjelasan ini didasarkan atas penjelasan Sigmund Freud, sang pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Dijelaskan lebih dalam bahwa disebut sebagai perasaan bukan suatu hal yang bisa hilang begitu saja setelah ditahan-tahan supaya tidak meluap keluar. Jika terus ditutupi, dihalangi atau diabaikan, rasa sedih itu akan mengeras dan menjadi sebuah tembok pembatas. Perasaan itu akan berubah menjadi sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk melangkah maju. Kelebihan dari buku ini, buku Hidup Apa Adanya merupakan buku yang mendorong pembacanya untuk bisa menjadi dirinya sendiri, supaya mereka bisa mengutamakan dirinya sendiri sebelum mengikuti keinginan orang lain. Bahkan, supaya kita bisa menyingkirkan pendapat umum masyarakat yang sudah terbentuk, buku Hidup Apa Adanya akan memberikan daftar hal-hal yang harus kita lakukan, dari yang paling besar hingga yang paling detail. Buku Hidup Apa Adanya lebih bersifat mengingatkan kita dan pengelompokan hal-hal yang mungkin telah diketahui sebelumnya. Buku ini berfokus pada membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri dibandingkan memberikan sebuah pembelajaran yang baru dan awam. Maka dari itu, kita juga dapat merefleksikan diri kita sendiri dengan membaca buku ini. Banyak narasi dalam buku ini yang selaras dengan kehidupan nyata yang marak kita alami. Namun, buku ini juga memberikan pengetahuan baru seperti informasi mengenai keadaan masyarakat di Korea Selatan dan lain sebagainya. Hal ini dapat menambah wawasan kita. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan ilustrasi yang lucu dan menarik. Ini menjadi nilai tambah di mana ilustrasi tersebut membuat buku ini menjadi lebih menyenangkan. Buku Hidup Apa Adanya menyajikan sejumlah testimoni yang nyata dari masyarakat. Hal ini membuat kita, para pembaca, merasa lebih yakin bahwa buku ini benar-benar sangat berdampak dan bisa memotivasi banyak orang. Pembaca yang melihat testimoni tersebut juga dapat merasa lebih semangat untuk mengembangkan dirinya. Buku ini cocok untuk kalian baca, untuk mengenal diri kalian sendiri, dan dapat memandu untuk belajar mencintai diri kita sendiri, untuk lebih
teguh terhadap pendirian diri dibandingkan mengikuti pendapat dari orang lain. Buku ini adalah buku yang tepat untuk menemani kita yang ingin hidup sebagai dirinya sendiri secara apa adanya. Buku ini juga ada kekurangannya dari kalimatnya yang mungkin susah dipahami. Ada beberapa istilah yang cukup sulit untuk diterjemahkan dan pembaca masih menemukan beberapa kalimat yang membingungkan dan cukup sulit dimengerti. Pesan moral dari buku ini mengingatkan kita untuk bisa menerima diri sendiri dan mencintai diri kita sendiri bagaimanapun keadaannya saat ini. Sebab beginilah kehidupan, beginilah dunia yang kita jalani. Lalu kita juga hendaknya bisa menyadari kemampuan diri kita sendiri, supaya kita tidak tersesat dalam pandangan atau standar yang dibentuk oleh masyarakat atau orang lain. Bentuk harga diri kita sendiri, kenali harga diri kita itu, dan gunakan dengan baik. Kemudian dari buku ini kita belajar sumber penyakit mental pada umumnya itu dari diri kita sendiri, yang memandang segala sesuatu yang ada di hidup kita. Dan penyakit mental bukan apa yang terjadi di dunia, sebab cara kita yang mengartikan segala sesuatu yang terjadi menjadi kunci dalam menentukan baik atau buruknya. Kita memiliki kemampuan untuk dapat memilih untuk mengartikan segala sesuatunya menjadi baik atau sebaliknya. Sekian review buku Hidup Apa Adanya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.